Pernah nggak sih saat kalian selesai menyimak sebuah konten podcast, terus dalam hati kalian berpikir, anjrit, kreatif banget. Assalamualaikum, gua Rane Hafid dan lo baru aja mulai dengerin bagian kedua dari Storytelling 101 di Suarane Podcast. Yang kali ini kita akan mencoba membahas mengenai inspirasi dan kreativitas. Oke, lu yang rajin dengerin podcast ini mungkin udah bosen ya dengan istilah yang sering banget gua pakai, yaitu kreatif. Maksudnya kreatif itu gini, gue percaya kreativitas itu lahir dari keterbatasan, entah keterbatasan pengetahuan, pemahaman, keterbatasan alat gitu. Pokoknya kere tapi aktif. Di sisi lain, lo juga harus aktif untuk mencari celah di antara keterbatasan itu, dan gak jarang lo bakal menghasilkan sesuatu yang keren. Keren, kere, tapi aktif, kreatif. Garing gak sih? Tapi itu istilah yang sering banget gue pakai, dan gue tuh makin yakin dengan istilah kreatif ini gara-gara beberapa hari ini gue lagi asik baca satu buku bagus karya Rick Rubin. Rick Rubin itu, buat yang gak kenal, adalah salah satu produser musik paling legendaris di Amerika kalau menurut gue ya. Selegendaris apa? Selegendaris dialah yang memoles musisi-musisi terkenal. Terkenal apa? Beastie Boys, Run DMC, masih nggak kenal ya? Terlalu tua ya? Oke, Adele masih kenal dong. Dia juga yang banyak memoles Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Linkin Park, Rage Against the Machine, Metallica, dan lain sebagainya. Nah, si Rick Rubin ini baru-baru ini nerbitin buku. Ini baru tahun awal 2003 ini. Dia menerbitkan buku berjudul Creative Act, A Way of Being. Dan dari judulnya aja udah ketahuan ya, dia membahas soal kreativitas. Tapi dasar emang orang yang nyentrik, dia tuh menulisnya dengan gaya yang unik, yang dalam, agak-agak filosofis, tapi bikin gue bergumam, anjrit, kreatif banget. Nah, ini nanti akan gue bahas ya bersama teman-teman di podcast Kepo Buku. Udah dengerin podcast Kepo Buku? Kalau belum, pause dulu podcast ini, pause dulu, baru cari Kepo Buku, terus subscribe, di follow. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi. Jadi gini, teman-teman, keyakinan gue akan prinsip kreatif ini menemukan pembenarannya di bukunya Rick Rubin ini, Creative Act, A Way of Being. Ada satu prinsip yang disebut di buku itu yang disebut sebagai beginner's mind atau pola pikir pemula. Ini diambil dari prinsip Zen Buddhis di Jepang yang namanya Shushin. Shushin ini artinya memiliki sikap terbuka, memiliki rasa ingin tahu, keinginan untuk melepaskan diri dari pengalaman atau pengetahuan yang selama ini kita punya demi membuka kemungkinan ke berbagai ide-ide baru. Nah, apa hubungannya dengan storytelling? Sabar. Lanjutin dikit dulu. Jadi gini, ada kecenderungan teman-teman, semakin kita dewasa, semakin kita percaya bahwa pengetahuan atau pengalaman itu adalah kunci dari kreativitas. Padahal gue yakin dan gue percaya bahwa itu justru membatasi kita. Atau kalau mengutip di bukunya Rick Rubin itu, dia bilang hal yang mustahil, hal yang impossible, the impossible, itu justru muncul karena pengalaman tidak membatasi kita. Kalau dikutip dari bukunya dia bilang gini, there is a great power in not knowing. Intinya sih ada sebuah kekuatan besar dari ketidaktahuan kita dan bisa jadi itu menghasilkan sesuatu yang dipandang orang sebagai anjrit, kreatif banget. Makanya dalam berbagai kesempatan ngasih training atau ngajar tentang podcasting dan storytelling ke teman-teman konten kreator, teman-teman podcaster, gue tuh selalu bilang begini. Ini kalau gue lagi ngajar di kelas pemula ya, gue selalu bilang begini. Ada satu hal yang bisa membuat kalian para pemula ini bersaing dengan para konten kreator yang sudah besar, yang sudah terkenal, followernya puluhan juta, dan duitnya juga berjibun. Modal apa itu? Kreativitas. Oke, sekarang kita masuk ke storytelling. Lo masih dengerin Suarane Podcast di edisi kedua Storytelling 101. Ini masih terkait dengan kreativitas sebenarnya. Lebih khususnya lagi, gimana sih kita bisa dapetin inspirasi yang kreatif? Inspirasi ide yang bisa lo kembangkan jadi sebuah cerita. Cerita yang lain daripada yang lain, cerita yang unik. Buat apa? Tentu saja supaya menarik perhatian orang, supaya menarik perhatian audiens kalian. Jadi bercerita itu gampang. Gue yakin banget bercerita itu gampang. Gue yakin semua orang punya cerita. Gue yakin semua orang
Siapapun dia punya cerita. Tapi masalahnya banyak yang sudah lebih dulu berpikir, aduh, gua nggak punya cerita yang menarik, bos, yang dramatis, yang sedih, yang lucu, gua nggak punya. Soalnya apa? Perjalanan hidup gua itu biasa-biasa aja, hambar-hambar aja, malah cenderung membosankan. Semuanya rutinitas. Nggak ada yang layak diceritain, malah cenderung ngebosenin nantinya. Banyak yang berpikir seperti itu. Well, guess what? Bahkan dari hal-hal biasa, hal-hal sehari-hari, atau istilah Inggrisnya hal-hal yang mundane, itu bisa lahir cerita yang bagus, asal kita tahu cara menemukannya. Catat kata-kata terakhir gue barusan. Cara menemukannya. Gimana cara menemukannya? Gue mau sharing beberapa poin berikut ini, tapi sebelumnya gue kasih disclaimer dulu ya. Lu yang berharap akan dapat tips-tips yang sifatnya how to, langkah demi langkah, step by step, kayak resep bikin bakwan gitu, ya nggak akan dapat. Tidak ada teori yang pasti dalam storytelling, dalam kreativitas. Tapi mudah-mudahan ini bisa memicu inspirasi. Itu yang lebih penting menurut gue. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, dan ini menurut gue yang paling penting. Jangan pagerin diri kalian dengan macam-macam hal seperti latar belakang pendidikan, S2 dari mana, S3 dari mana, SD dari mana gitu ya. Atau pengetahuan, atau pengalaman kalian, logika, image lo, apa kata orang nanti. Jangan batasi diri kita dulu dengan ini. Munculkan dulu ide-ide kalian seaneh atau seabsurd apapun itu. Jangan buru-buru dimatiin itu ide. Misalnya dengan bilang, wah aneh nih idenya nih. Kayaknya nggak mungkin sih. Nanti orang bilang, apa ya kalau gue bikin konten kayak begini ya. Jangan. Belajarlah dari anak kecil yang masih polos, lugu, dan belum tahu apa-apa. Tapi justru mereka nggak terbatas imajinasinya. Mereka bebas bikin gambar awan warna pink dan nggak peduli gurunya nanya kenapa bukan biru warna awannya. Anaknya bakal balik nanya, emang kenapa kalau warnanya pink? Bisa jawab. Ada juga cerita menarik dari seorang anak kecil. Gue pernah kenal anak ini dan dia cerita tentang kura-kura. Jadi kura-kura yang kehilangan rumah. Dan pada suatu hari kura-kura itu kemudian berjalan-jalan dan di pinggir jalan dia menemukan helm bekas abang Gojek. Dan kemudian kura-kura itu menjadikan helm bekas abang Gojek itu sebagai rumah dia yang baru. Keren kan? Kura-kura rumahnya helm abang Gojek. Pertanyaannya sekarang, emang bisa kura-kura pakai rumah dari helm abang Gojek? Mungkin banyak yang akan berpikiran seperti itu. Tapi coba deh pikirin idenya. Idenya itu menarik banget. Idenya itu liar banget. Dan ini bisa dikembangkan jadi cerita. Misalnya jadi dongeng atau cerita-cerita lucu buat anak-anak, itu bisa aja gitu. Intinya, biarkan imajinasi kita berkembang bebas. Jangan buru-buru dimatikan karena sumber inspirasi yang kreatif itu sering datang dari imajinasi yang paling liar sekalipun. Oke, yang kedua. Lihat lebih dekat, dengar lebih cermat. Lihat lebih dekat, dengar lebih cermat. Jadi gini, seringkali ide atau inspirasi itu nggak usah jauh-jauh sebenarnya nyarinya. Bahkan dia sering muncul dari hal-hal yang biasa, hal-hal yang mundane, hal yang kita lihat sehari-hari, yang kita temui sehari-hari, tapi kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi pertanyaan sekarang, bagaimana kita tahu kalau inspirasi itu datang? Buat gue, lu akan merasakannya. Aha moment itu bukan mitos, aha moment itu nyata. Ya memang aha moment itu bukan momen di mana lu mendapatkan cerita lengkap untuk storytelling lu, enggak. Tetapi lu bisa mendapatkan inspirasi yang bisa memantik atau memicu untuk dikembangkan lebih jauh menjadi sebuah cerita lengkap. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, sesekali keluarlah dari rutinitas, lakukanlah hal yang berbeda. Nah, ini menarik nih. Jadi, gue yakin banget kalau musuh dari kreativitas itu adalah rutinitas. Karena itu, teman-teman, cobalah sesekali keluar dari rutinitas. Bisa sesederhana kalian nyari alternatif jalan lain dari rute yang biasa ditempuh waktu pulang pergi sekolah atau pulang pergi kantor. Atau melakukan sesuatu yang nggak pernah lu lakuin sebelumnya. Atau bahkan sesederhana berhenti sebentar dari aktivitas di depan laptop dan melihat sebentar keluar jendela. Konon, keluar dari rutinitas seperti ini bisa membuka diri kita pada hal-hal baru, pemandangan-pemandangan baru, perasaan baru, dan itu bisa memicu munculnya inspirasi. Sampai di sini kalian mungkin akan mikir, anjrit, itu ngomong apa sih si Om Rane gitu. Ikutin dulu cerita gue, mungkin nanti bisa lo endapkan ya. Karena buat gue,
kreativitas itu nggak bisa dibikin how to-nya gitu, nggak bisa dibikin tahap-tahapnya, tapi dia adalah sebuah proses yang kadang-kadang melibatkan internal lo, melibatkan pikiran lo, jiwa lo gitu. Wih, tinggi banget ngomongnya, tapi oke, ikutin dulu cerita gue. Jadi sebenarnya kreativitas itu diciptakan oleh kondisi pikiran kita, kondisi jiwa kita, kurang lebih seperti itu. Berat ya? Tenang, gue akan kasih beberapa exercise nanti di akhir ya. Tapi kita break dulu. Gue juga capek. Mikir dulu. Diendapin dulu. Oke, teman-teman, setelah dengar cerita gue ini, mungkin kalian akan bilang, ini ngomong apa sih ini orang dari tadi? Gue mau storytelling 101. Bukan mau mendengarkan kuliah filsafat, kuliah kejiwaan, kuliah agama. Tapi gini deh, ini saran dari gue ya. Kalau memang belum paham, coba kalian ulang lagi mendengarkan. Insya Allah ada manfaatnya gitu. Karena ini gue juga dapatkan dari beberapa referensi dan juga pengalaman gue. Jadi setelah dengar cerita ini, coba deh kalian diam sejenak, tarik nafas panjang, hembuskan. Atau coba keluar sebentar, jalan-jalan bentar juga boleh, ke Indomaret nyari minuman gitu ya. Atau bikin kopi gitu kan. Terus duduk di depan rumah, lihat mobil lewat-lewat sambil ngerokok. Sorry. Yang terakhir ini jangan ditiru. Tidak baik, tidak sehat. Intinya sebenarnya berikan kesempatan otak kita untuk memproses apa yang barusan lu dengerin tadi dari konten gue. Sama ketika kalian menyimak konten yang lain, berikan kesempatan untuk mengendapkan dulu apa sebenarnya, karena kadang-kadang pemahaman itu baru bisa didapat setelah kalian duduk tenang, tidak menyimak dan mengendapkan pikiran kalian. Kalau dari situ lu berhasil dapat inspirasi buat cerita lu, buat storytelling lu, alhamdulillah, langsung tangkap dan kembangin. Gua tunggu link podcastnya, gua pengen dengerin. Atau kalau kalian masih menganggap apa yang gue ceritain ini terlalu absurd, terlalu mengawang-awang, terlalu sok filosofis, dan kalian masih butuh contoh pemicu inspirasi yang lebih nyata, coba satu latihan ini. Ini latihan yang sering gue kasih di banyak kesempatan training storytelling dan kreativitas. Malah sebenarnya saat gue lagi ngerekam ini, gue lagi ada di Palangkaraya, teman-teman. Dan ini malam, siangnya gue baru aja ngasih training ke anak-anak mahasiswa di Palangkaraya. Dan hasilnya keren. Padahal mereka mulai itu dari kayak, gue ngomong apaan? Si om ini ngomong apaan? Si bapak ini ngomong apaan? Gitu. Tapi ketika gue coba tantang dia dengan latihan singkat ini, mereka langsung terpicu dan langsung semangat gitu ya. Nah, ini latihan ini berangkat dari ide kreatif yang gue ceritain di awal tadi. Kreatif, kreatif. Yaitu bagaimana keterbatasan justru bisa melahirkan inspirasi kreatif. Nah, latihannya begini. Cobalah buat cerita dalam 6 kata aja. Yoi, lo gak salah dengar. 6 kata, bukan 6 kalimat. 6 kata. Gua akan mulai duluan dengan ngasih contoh, setelah itu mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya ya. Karena ini buat gue adalah sebuah exercise yang penting sekali, terutama dalam storytelling, karena nanti ada arahnya, ada maksudnya. Nanti gue jelasin. Tapi gue kasih contoh dulu ya. Kalian bisa pikirin dan mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu inspirasi ya. Jadi gini, berhubung gue suka makan, maka ini cerita dalam 6 kata gue. Ini ceritanya kayak begini nih. 6 kata ya. Nasi, telur dadar, kecap, kenangan kecilku. Nasi, telur dadar, kecap, kenangan kecilku. 6 kata. Kebayang nggak? Kebayang nggak bagaimana itu 6 kata itu bisa lu kembangin jadi satu cerita panjang? Bisa cerita tentang makanan favorit dari masa kecil, bisa cerita tentang macam-macam makanan sederhana, bisa cerita tentang kehidupan lu waktu kecil dulu, atau waktu kuliah dulu. Dan kalau lu bisa mengembangin itu, berangkat dari 6 kata tadi, nasi, telur dadar, kecap, kenangan kecilku, tanpa sadar, kalian bisa mengembangkan itu menjadi premis cerita. Atau syukur-syukur langsung menjadi sebuah cerita. Premis itu apa? Premis ini adalah salah satu poin yang buat gue penting dalam storytelling dan akan gue bikin menjadi satu episode khusus. Oke? Udah itu aja dulu. Sekali lagi, gue akan tinggalin lo dengan latihan simple ini. Buat cerita dalam 6 kata versi lo. Cerita ya. Bukan cuma nyomot 6 kata terus disambung-sambungin tapi nggak ada maknanya. Gua Rani Hafid, Assalamualaikum.